Halo, selamat malam Bapak Ibu semua. Berjumpa kembali dengan saya Chandra. Hari ini hari Senin tanggal 8 Januari 2024. Oke, hari ini sebenarnya ada debat ya kalau nggak salah ya, jadwal debat Capres yang ketiga, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Nanti bisa dengerin rekamannya di YouTube ataupun di sosial media lain. Oke, kita langsung aja bahas saham ya. Eh, so far minggu lalu IHSG naik ya. Cuman hari Jumat ini ada shooting star, terus ditambah hari ini merah ya. Ini Marubozu merah. Jadi ini ada pola tiga candle ya. Satu, dua, tiga. Ya, ini pola yang kita sebut dengan evening star. Artinya apa? Kalau ada pola evening star dan dia closing di bawah dari 7279, eh, ini garis yang saya kasih warna kuning gitu ya. 7279 ini tandanya ada potensi untuk koreksi. Ya, koreksinya kemana? Ya, tentu aja akan ngejar si EMA ya, entah EMA 34 ataupun EMA 60 gitu. Cuman kalau kita lihat sekilas nih, ya ini di sini ada banyak support ya, ya kurang lebih sekitar sinilah support kuatnya lah ya. Support kuatnya di sekitar sini 7134 gitu. Ya, ini dengan catatan besok closing di bawah dari garis kuning ini yang 7279 ya, berpotensi ke sini. Meskipun ini belum tentu, saya nggak yakin ini akan menahan penurunan ya. Artinya turunnya nggak yakin saya turun cuma sampai sini gitu ya. Bisa jadi turun sampai ya sekitar sini ya. Nah, sekitar sini lah. 7.000. Jadi bisa aja balik lagi sampai 7.000. Ini kalau dari daily. Nah, sekarang kita lihat weekly chartnya ya. Weekly chartnya juga ternyata dari sisi stokastiknya udah masuk ke area jenuh beli ya. Jadi ya wajar kalau dia ternyata koreksi nantinya. Gitu ya. Yang jelas garis-garis kuning ini adalah garis support yang menurut saya cukup kuat gitu ya di IHSG. Oke, kita mulai dengan sektoral transportasi. Ya, ini saya clear drawing dulu ya biar bersih. Oke, so far untuk sektor transportasi ini sekarang dia bergerak sideways. Areanya di sini, gitu ya, bergerak sideways di area ini. Ya. Selama dia belum mampu closing di atas ini dan belum bisa lewat MA 200, nanti ini akan jadi sebagai resisten kuat. Ya, ini akan ada potensi eh, lebih kecenderungannya main di dalam ataupun dia breakdown ke bawah gitu ya. Main di dalam kotak ini, dua garis ungu ini, atau dia breakdown ke bawah. Jadi sebenarnya so far sih nggak ada yang terlalu menarik ya. Sangat-sangat menarik sih nggak ada. Tapi mungkin bisa dipantau nih SMDR ya. Memang ini naiknya udah cukup lumayan, tapi nanti kalau ada koreksi, dan harusnya nanti akan ada koreksi ya. Akan ada koreksi. Nah, ini boleh sih dilirik ya. Terus dari sisi weekly chartnya juga masih ada potensi untuk naik gitu. Ya, jadi ya mungkin di kisaran 340 gitu ya. Ini menarik sih harusnya gitu. Tapi nanti akan kita info lagi ya untuk SMDR gitu. Terus ASA, ya, kita ada rekomen ASA kemarin. Ya, targetnya masih sama, akan ngejar ini ya,
peak yang di sini. Ya, jadi kita ya bilang aja 960 lah ya, karena takut nggak nyampe juga itu antar 960 sampai 1000 sebenarnya. Ya, cuman hari ini sih Sideways ya, Sideways di range yang cukup kecil sih ini, di range 850 sampai 915. Ya, nanti break itu baru dia lanjut lagi. Nah, pertanyaannya apakah pada saat dia nyampe target 960 sampai 1000 dia mampu breakout? Nah, itu yang jadi pertanyaan penting. Kalau dia mampu breakout, targetnya ke sini ya, 1170. 1130 sampai 1170. Antara situ targetnya. Ya, breakout atau enggaknya ya kita lihat nanti ya. Karena saya nggak bisa bilang nih pasti breakout gitu. Nggak bisa bilang. Cuman kalau untuk capai target 960 harusnya masih bisa. Karena ini ada pola gitu ya. Pola bullish divergence. Gitu. Ini juga target segitu itu juga memang ada syaratnya. Tapi so far saya lihat masih ada potensi untuk masih jalan ke sana gitu ya arahnya. Terus eh, di sektor ini kita coba lihat LP ya. Ini harusnya menarik sih, tapi ini kan dia lagi sideways nih, sideways di area sini. Ini sideways yang kecilnya ya, sideways kecilnya nih. Nah, jadi kalau breakout 306 harusnya menarik ya. Cuman ya karena sideways kan kita patokannya stokastik. Nah, stokastiknya belum ada tanda-tanda sih. Ya, jadi mungkin ini masih akan ya mungkin minggu depan lah ya baru menarik lagi. Kalau misal selama minggu ini nggak bisa breakout 306 closingannya gitu. Terus kita coba lihat highs-nya ya. Highs-nya nggak terlalu oke. Oke, berarti mungkin yang dipantau tiga itu ya, SMDR, ASA, sama LP. Ya. Oke, kita pindah ke sektor teknologi. Sektor teknologi ini saya clearin dulu. Kalau udah kayak gini ya, ini kan sebenarnya sideways ya. Sideways dalam tren turun. Dan kalau udah kayak gini biasanya arahnya itu kecenderungannya turun. Jadi potensi arahnya turun lagi sampai mungkin uji supportnya lagi ya di sini ya 3770. So gimana dengan Goto? Kita lihat dulu ya Gotonya. Ini juga saya clearin dulu. Ya, Gotonya juga kurang lebih harusnya sama ya. Potensi masih punya potensi untuk turun sampai 50-an sini. Ya. Terutama kalau misalnya besok closingannya bisa jebol 81 ya. Mungkin ini yang nanti akan bawa IHSG untuk turun ya. Karena kalau lihat bankingnya eh, belum terlalu kelihatan sih untuk beberapa big bank gitu ya. Tapi nanti kita lihat ya satu-satu di belakang ya untuk big banknya. Terus dari sisi Bukalapak, Bukalapaknya masih sideways. Ini juga belum ada tanda-tanda untuk jalan. MTech-nya juga ya masih sideways ya, nggak rame sih. Nah, mungkin di sini yang menarik tuh yang lagi saya masukin watchlist itu adalah Axio sih. Cuman sayangnya eh, hari ini nggak mampu breakout ini ya. Kalau dia mampu breakout ini atau 202, nah ini menarik sih, Bang.
Terus kita coba cek awan. Kok nggak ada awan errornya. Awannya, mana sih? Ya, awannya juga masih belum oke. Ya, jadi kita pindah lagi ke sektor berikutnya, indeks siklikal. Oke, indeks siklikal ini ada bullish divergence ya di sini, di sini. Targetnya udah capai, targetnya ada di sini. Nah, ini tinggal antara dia mau naik, lanjut naik atau turun. Cuman kalau lihat dari sisi momentumnya ya, yaitu stokastiknya, ini kan udah masuk ke area jenuh beli. Jadi harusnya ada potensi untuk koreksi. Entah koreksi sehat ya ataupun malah dia lanjut turun jebol support ini gitu ya. Jadi kita harus potensi dulu. Nah, di sini SMA ini masih yang cukup lumayan menarik meskipun tadi MTEK-nya belum ya, tapi ya kita nggak tahu nih apakah di minggu ini SCMA bisa breakout MA 200 dengan closing ya, closing kayak gini, breakout MA 200, tapi besokannya juga harus bertahan di atas MA 200, nggak kayak yang ini, besokannya langsung dibanting turun gitu. Kalau iya, nah itu baru menarik tuh SCMA. Terus GJTL yang waktu kemarin minggu lalu lah ya, minggu lalu kita mencoba antri 11.30 nggak dapet-dapet, ternyata dia turun cuman sampai 11 eh 11.30, 10.30. Dia cuma turun sampai 10.35 ya, udah gitu dia naik. Nah, ini dia bikin pola ini juga sebenarnya agak kurang bagus nih. Nah, mungkin kita bisa tungguin pas dia lagi ada koreksi. Terus ada list juga, tapi ini list market cap-nya kecil ya. Ini juga cuman karena rumor, bukan rumor sih, berita mengenai kendaraan listrik dapat potongan. Ya, so far sih belum terlalu banyak bergerak ya. Mungkin karena sekarang nggak terlalu banyak dilihat sih. Terus terang kalau saya perhatiin di market, ya, sorry, di market, di lapangan, ini kendaraan listrik terutama yang versi motor ya, itu nggak banyak orang pakai ya. Yang pakai tuh cuman eh, apa yang kayak Grab, Gojek, kayak gitu-gitu doang. Itu juga kalau saya eh, riset gitu ya. Rata-rata orang eh, penumpang ya, penumpang atau pengguna aplikasi tersebut antara Grab, Gojek ataupun yang lain gitu ya. Agak merasa kurang nyaman sih dengan menggunakan motor listrik gitu. Jadi eh, banyak yang komplain sih katanya. Cuman ya saya nggak tahu ya nanti ke depannya akan kayak gimana. Tapi ya so far sih motor listrik masih belum terlalu lah ya. Kalau mobil listrik ya memang sudah cukup banyak di jalanan ya, terutama versinya merek Wuling, REV gitu kan, itu udah banyak. Terus Hyundai Ioniq 5 itu juga banyak. Bahkan nanti mau masuk lagi nih tahun ini ada dari BYD, ya, itu dari Cina, itu juga tahun ini bakalan launching. Terus tahun lalu udah sempat launching juga namanya mereknya Neta ya, itu juga so far sih masih lebih menarik itu dibanding motor listriknya gitu loh. Ya meskipun ada insentif yang dari pemerintah gitu untuk motor. Jadi ya so far masih belum akan kenceng sih sebenarnya.
Terus kita ada rekom, karena tadi ada rekom ASA ya, waktu kemarin ada rekom ASA, ada rekom ASLC-nya juga. Ya, so far sih ASLC udah breakout MA 200, 3 hari bertahan di atas MA 200. Ya. Meskipun ini ada masuk area jenuh beli, ya harusnya kalau koreksi dia nguji MA 200. Gitu ya. It means di sekitar 98, 99. Targetnya kemana? Masih di 112 nih target ininya. 112, 120, dan selanjutnya. Oke, terus apa lagi nih yang menariknya? Hmm, ya, sepertinya kalau di sektor siklikal mungkin itu dulu kali ya, karena aku belum lihat ada yang menarik lagi. Mungkin kita pindah ke sektor berikutnya aja, sektor energi. Ya, di sektor energi ini ada potensi double top ya. Double top, ya double top, terus masuk area jenuh beli, jadi ada potensi untuk koreksi sehat. Nah, kalau kemarin di sektor batu bara itu yang cukup lumayan menarik, ya meskipun kita nggak ada rekomen ya, karena kemarin tuh mau lihat Adaro gitu, oh ternyata cuma di sini-sini doang, nggak kemana-mana gitu kan. Nah, memang PTBA-nya sih cukup jalan ya, kemarin sempat breakout nih, ini udah cakap-cakap saya hapus. Ya, ini PTBA itu dia sempat breakout level ini kan, dia jalan. Gitu. Tapi ini juga saya nggak yakin dia masih bisa naik. Ya, harusnya dia koreksi dulu ke sini, 2470. Kalau dia kuat di atas ini, dia bisa mantul lagi. Gitu. Itu baru oke. Terus kayak Indi juga kemarin sempat jalan, tapi kita nggak ada rekomen sama sekali. Jadi batu bara kemarin kita nggak ada rekomen sih jadi. Nah, Indi, Harum juga enggak ya, Doit juga enggak. Gitu. Energinya minyak ya lumayan sih. Elsa, Elsanya nggak terlalu ya, nggak terlalu bagus. Medco juga nggak terlalu bagus sih. Oh, kita ada rekomnya ini PTRO kemarin. Em, ini kelihatannya kalau kondisinya bagai gini, hari ini merah, volumenya naik, kelihatannya besok kena cut loss ini. Terus kita coba cek Tobanya ya. So far sih Toba masih sideways sih kalau saya lihat sih. Masih belum terlalu kelihatan untuk dia naik. Mungkin kita akan lihat di minggu ini apakah Toba masih bisa naik atau enggak. Kalau minggu ini masih bisa naik, ya mungkin minggu depan kita baru akan masuk. Terus apa lagi? Ya sepertinya belum ada lagi sih. Jadi untuk sektor energi, ya intinya sebaiknya masih coba hindarin dulu ya untuk di sektor energi. Kita pindah ke sektor selanjutnya, infrastruktur. Infrastruktur, ya. Infrastruktur ini udah mulai sideways ya. Terus EMA-nya juga udah mulai melengkung. Ya, artinya ini mungkin udah akan ada di peak, ya di puncaknya. Siap-siap untuk koreksi. Ya, kita coba lihat PGO.
Ya, so far PGO ketahan sama ini ya. Jadi saran saya sih mungkin besok kita SOS dulu nih PGO-nya. Terus kalau minggu lalu kita sempat bilang tawar-tawaran menarik. So far sampai sekarang masih belum ya. Memang sempat breakout MA 200 naik, tapi eh, 2 hari terakhir ini turun towernya. Tebiknya masih sideways, meskipun lebih baik dibanding TOR ya. Tapi ini karena nggak seragam ya antara Tebik dengan TOR, ya mendingan eh, di ya kalau mau beli jangan terlalu banyak lah ya. Jadi kalau mau averaging juga belum belum rekomen lah. Tapi mungkin masukin ke watchlist aja dulu. Terus apa lagi ya? Konstruksi BUMN. Kita coba cek konstruksi BUMN. Ya, PTPP-nya belum, adinya juga belum, Wika-nya juga belum. Malah suspend Wika-nya. Jadi nambah ya. Selain was kita nambah Wika. Ya, jadi baiknya kita hindarin dulu. Oke, berarti kita pindah lagi ke sektor selanjutnya ya. Industrial. Oke, di sektor industrial ini kemarin saya ada sebut TAKK ya, ini menarik. Nah, ini udah 2 hari turun, tapi ini volume yang ngegedein. Ya, jadi kita lihat dulu nih besok kayak gimana. Kalau ternyata besok mantul, mungkin bisa dipertimbangkan untuk masuk sih. Ya, nanti kita akan cek ya. Terus Kobex kita coba cek. Kobex-nya ini cukup lumayan menarik ya, Kobex. Mungkin bisa dipantau juga. Kita coba cek mutunya belum. Karena alam menarik nih. Ya, tapi saya udah bentar lagi capai target nih. Double bottom, eh, target terdekat 720. Ini ada bullish divergence. Harusnya capai sih ini. Cuman ya sayangnya udah dekat banget. Takutnya kena 720 target atau 715. Udah gitu dia turun lagi. Ya, mungkin dipantau dulu aja ya. Kita pindah ke sektor healthcare. Nah, di healthcare nih menarik nih. Trennya turun, ya. Trennya turun. Kita coba lihat market cap yang besar tuh Kalbe. KLBF-nya sideways, ya, dalam tren turun. Belum ada tanda-tanda. Terus kalau kita cek Mika, kayaknya juga sideways. Eh, kita ada rekom kemarin Sido ya, 515, 500 sampai 515 yang udah beli 515 itu harusnya udah dapet karena saya sempat ambil juga di situ. Kalau di 500-nya sih harusnya belum ya, yang antri 500. Cuman sekarang masih sideways. 2 hari ini candle-nya doji. Jadi ini tinggal nunggu satu candle besar, mau bodinya merah, berarti dia harusnya next day-nya turun, atau mau candle-nya hijau, yang harusnya next day-nya naik.
gitu. Harusnya besok sih penentuan. Besok misalnya candle merah berarti lusa turun. Besok candle hijau berarti lusa naik. Harusnya kayak gitu ya. But let's see lah ya. Terus KF, ini kita ada rekom untuk buy di 1200. Ya, harusnya besok kena sih. Harusnya besok kena. Terus eh IRA ya, yang kita rekom buy-nya 650 dan hari ini harusnya udah kena gitu ya. Harusnya hari ini udah kena dan harusnya besok mantul sih. Harusnya besok mantul. Jadi eh, mungkin skenario-nya kayak gini ya. Kalau untuk KF dia turun dulu 1200 terus dia mantul naik. Ya, kalau IRA mungkin openingnya di bawah besok. Openingnya kisaran 630 atau 620 gitu ya. Terus dia naik. Mungkin skenario seperti itu ya. Terus kalau lihat inafnya sih, ya sebenarnya inafnya udah dekat-dekat EMA 200 ini menarik juga ya. Cuman ya kita lihat ya, karena inaf ini naiknya cuma 10% sekarang. Mungkin kalau itu dua itu jalan, kayak tadi KF sama IRA jalan ya, mungkin bisa diperhatiin PH. Ya, ini sama nih dekat-dekat EMA 200 ya. Meskipun hari ini sayang banget candlenya closingannya kayak gini ya, kurang bagus. Tapi kalau besok bisa tiba-tiba kenceng, menarik. Terus kayak Prim ini juga sama. Ini udah dekat-dekat MA 200 ya. Kalau besok candle hijau menarik sih. Ini itu dari sektor healthcare kita pindah ke sektor finance. Ya, di sektor finance ngikutin IHSG ya. Eh, Sekarang strong uptrend. Kita coba cek BCA-nya. Ya, so far BCA masih bisa naik ya. BBRI-nya tapi kecenderungannya sideways ya. BCA-nya masih bisa naik tapi kecenderungannya sideways. Untuk BBRI ini harusnya sideways. Terus BBND-nya harusnya masih bisa naik. Ya, harusnya BBNI juga masih bisa naik. Mandirinya, nah Mandirinya agak rawan nih. Ya meskipun akhirnya all time high juga nih Mandiri. Ya, oke. Oke, di bank ini yang lagi tren itu BRIS ya. Sempat sampai 2000 tapi sayangnya bentuk ekor. Harusnya kalau udah kayak gini ada koreksi sih. Bisa balik lagi sampai 1800-an. Terus PPTN ini juga kalau saya lihat udah cukup lumayan menarik ya. Ini udah breakout MA 200 meskipun hari ini candle agak kurang oke, tapi selama besok pada saat dia retracement dia nggak closing di bawah MA 200 lagi sih udah cakep. Bukan besok doang ya, minggu inilah ya. Closing nggak di bawah MA 200 itu cakep. Terus bank digitalnya kita coba cek Arto, Artonya udah lumayan oke, tapi kalau ngeliat Gotonya turun ya Arto biasanya turun ya. Terus agronya juga biasanya ikutan turun. Jadi ya bisa dibilang bank-bank digital sepertinya belum akan jalan lagi ya. Tapi kalau minggu ini tiba-tiba jalan kenceng, nah berarti tren naiknya, bukan tren naik, sorry. Eh, Tren pembalikannya atau tren sideways-nya mungkin akan segera selesai. Ya, agro, BBYB, ini udah cukup lumayan.
Di sini kita masih ada rekomenda namun nih. Dan kebetulan sekarang masih di MA 200 nih. So far masih bertahan di atas MA 200. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kenceng. Terus yang lainnya belum ada yang menarik sih. Oke, kita pindah dulu aja ke sektor basic material. Ya, basic material double top ya, potensi untuk koreksi. Ya, kebetulan ini juga udah begini ya. Ini harusnya koreksi sih. Nah, di basic material ini kemarin kita ada rekom BRPT. Tapi so far BRPT masih belum jalan ya. BRPT masih belum jalan. Nah, kita lihat besok nih, sehari lagi. Kalau besok masih nggak naik, potensinya kena cut loss. Kita akan cut loss besok. Terus MDKA, MDKA ini hari ini bentuknya bearish engulfing ya. Sebenarnya agak kurang bagus sih. Tapi catatan kurang bagus ini kan kalau misalkan low candle hari ini di 2670 itu di breakout. Sorry, di breakdown. Jadi kalau besok ada naik, ya saran saya sih better untuk SOS dulu. Meskipun kalaupun ternyata dia masih naik lagi sampai 2963.000, ya em, naiknya nggak seberapa kan, nggak seberapa. Maksudnya nggak yang terlalu besar lagi persentasenya gitu dibandingin resikonya. Ataupun malah balik lagi ke modal kan sayang. Terus ditambah ya tadi kalau misalnya IHSG-nya break 7270 ya tadi atau 72 berapa ya itu kan arahnya balik lagi 7130 kan. Sayang kan kalau misalnya ternyata nggak di TP. Terus ESA so far masih sideways ya. Tapi masih belum mampu belum mampu lewat ini nih MA 60. Ya, kita lihat beberapa hari. Hmm, Terus yang menarik lagi apa ya di sektor ini? Belum ada lagi yang menarik. Kita pindah lagi aja ke sektor selanjutnya, properti. Ya, sektor properti ini udah sideways ya. Ini bullish divergence, targetnya di sini udah. Ya, hari ini sempat breakout MA 200, tapi turun lagi, gitu ya. Nah, kalau besok lanjut breakout lagi, ya artinya kan dia lanjut naik dong. Nah, ini saham-sahamnya menarik sih. Cuma recall. Ya, ini menarik. Ini potensi untuk up and handle dia. Terus CTRA yang gede-gedenya menarik. Ya, CTRA malah udah breakout nih. Ya, oh udah kenceng nih hari ini. Wow, ya 1300. Ya, biasanya 1500 nih dia mainnya CTRA. Terus BSDE, ya BSDE, eh BES tadi aku lihat tuh udah mulai PLN, ya nggak usah sebutin satu-satu, asalkan jangan grup lipo ya. Grup lipo kemarin minggu lalu aku sempat bilang, wah menarik nih gitu.
Tapi ternyata hari ini, ya Jumat memang menarik, hari ininya itu yang bikin parah. Udah merah, volumenya gede. Ini gara-gara keluar pengumuman dari rating ya, rating dari salah satu lembaga rating apa gitu, saya lupa. Eh, apa resiko default si LPKR. LPKR ya, bukan LPCK. Tapi ya mau nggak mau, akhirnya kena semua. LPCK juga turun. Tapi sebenarnya kalau lihat di lapangan sih, ya mallnya kalau di Jakarta sih masih jalan ya. Mallnya di Jakarta sih masih jalan. Terus eh, komplek perumahannya di Jakarta sih so far lumayan jalan. Tapi paling jalan memang di daerah Karawaci itu sih untuk Ipo punya ya. Terus kalau yang Mekarta mas terakhir tuh saya 2 minggu lalu ya ke Mekarta tuh masih ada progres pembangunan sih. Cuman ya memang agak lambat. Terus dari sisi tenan-tenan untuk di distrik satu, hmm, so far sih belum ngalamin penambahan ya. Gitu. Tapi udah mulai lebih tertata lah untuk di distrik satu. Cuman saya nggak tahu tuh kalau di bagian yang Central Parknya itu apa, yang danaunya gede itu, yang biasa buat kalau ada acara gitu saya nggak sampai sana soalnya. Itu sih saya nggak ke sana gitu. Tapi yang jelas sih progresnya ada. Terus kayaknya kalau Lipo nih tinggal bergantung sama yang saya sempat bilang ya sama Astra Group nih. Kalau ternyata memang Astra Group nanti pabriknya bakalan pindah ke daerah eh, mana Bekasi. Nah, itu baru eh, Lipo akan mendulang cuan itu. Propertinya akan rame semua. Oke, selanjutnya. Jadi properti so far masih oke ya. Kita ada rekomnya DILD sih. DILD juga masih oke. Non siklikal, non siklikal mana? Non siklikal, wah ini trennya turun ya. Malah strong downtrend nih baru awal-awal. Dan mungkin yang bisa diperhatiin nih hoki sih, beras ya. Hoki, Aisa itu ya. Ini hokinya udah mulai menarik sih. Udah 2 hari naik. Nah ini kalau besok naik lagi cakep. Terus Aisanya sih masih sideways ya. Aisanya masih sideways. Kita coba cek lah. Aisa ada small akumulasi hari ini ya. Hoki ada small akumulasi sama normal. Lebih bagus. Terus nasinya belum oke. Terus mungkin sama CPO-nya Gosco ANJT ya, yang menarik menarik saya gitu, menarik perhatian saya Gosco sama ANJT. Ini ANJT punya Pak Keng Hong ya. Terus Cimory ini hmm, masih dalam pantauan sih, tapi kalau ada satu candle hijau gede lumayan. Kita akan rekom pasti.
Oke, mungkin itu dulu aja dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Same tadi belum ya, Pak? Oh, Same. Sorry, sorry. Same ini sideways ini, Pak. Sideways. Tapi kalau ternyata dia apa namanya? Break low yang di sini ya kecenderungannya akan turun sih. Kalau dia ternyata break low. Oke, Pak. Ya, ini masih belum kelihatan mau bikin apa dia. Belum kelihatan pola apa gitu ya. Iya, gitu. Kalau sektor health, kenapa sinyal apa Pak yang dipakai kita bisa tahu bahwa misalnya KF setelah 1.200 dia akan mantul balik segala. Nah, kalau itu sih eh, mantul balik atau enggaknya, saya belum ada info sih, Pak. Ya, apa yang bikin dia bisa mantul gitu kan? Ceritanya kan kayak Hmm. gitu. Gitu. Cuman ya ini by technical aja gitu. Ya, Hmm. ya ini sama kayak yang waktu itu saya sempat bilang kan, oh ini KF nih, kita ada rekom kan waktu itu KF di kuartal 4 2023 gitu. Kalau nggak salah di sekitar Oktober atau apa gitu. Saya lupa catatannya, udah lama nggak dibuka. Itu juga kan saya sempat bilang, ini nggak tahu saya apa yang bikin KF naik gitu. Tapi rumornya kan udah sempat saya sampaikan eh, apa eh, yang akan yang saya dapat gitu rumornya. Dan ternyata di negara lain udah makin naik kasusnya, di Indonesia eh, ya udah masuk beritanya, jadi mungkin ya itu yang bikin dia bisa naik sampai setinggi ini 1.800. Cuman kan sekarang udah mulai nggak dibahas lagi tuh Pak di Ya, media-media ya terkait ya. penyakit apapun itu gitu kan. Ya, jadi kalau ditanya apakah ini 1.200 ini bakalan mantul atau enggak, ya nggak ada yang tahu sih Pak. Gitu. Tapi Cara rumor itu masih masih akan terus berlanjut sih. Em, em, apa ya? Kalau dibilang bakalan kejadian nggak? Saya nggak bisa ngomong yakin 100% kejadian gitu. Tapi so far rumor yang disampaikan sama si X ini itu beberapa kali saya cek memang kejadian. hmm. Kalau secara teknikal Pak, supportnya ini jadi di sekitar berapa? Ada berapa support Ya, kalau ngomongin teknikal tuh ya yang pertama supportnya ada di sini, Pak. di sambungan dua candle itu? Enggak, ini yang di sini nih. Ini Oh, yang yang rejection gede. Ini kan pada high saat dia waktu naik naik tinggi terus rejection kan dia turun. Nah, terus pas dia breakout ini dia naiknya kenceng gitu. Jadi ini hmm. jadi area support kuat sih. dua belas Hmm. sepuluh gitu. Cuman kan biasanya kan di kita tuh suka angka-angka bulat tuh, Pak. Ya, 1.200, 12.50, 13 gitu. Makanya saya rekomnya belinya di 1.200. oke, oke. Nah, ya. Hmm. Nah, ini dari daily chart. Ini yang pertama, terus yang keduanya ada di sini 1040. 1.040 gitu. Makanya Hmm. waktu itu sempat ada rekomen tuh Pak. Kalau di grup kan Hmm. 1.030 sampai 1.050 waktu itu rekomennya Hmm. gitu. Cuman ya karena ini udah kenceng gini, saya rasa kalau turunnya terlalu dalam agak nggak bagus juga. Takutnya malah jadi susah naik gitu. Terus kalau kita pindahin ke weekly, ya pindahin ke weekly ini kelihatan kan ini jadi
resisten ataupun sekarang jadi support gitu. Di sini turun sampai sini pun weekly-nya masih oke sih, Pak. Asalkan jangan turun sampai di bawah low dari candle ini ya. 995 low dari candle ini. Kan Di bawah candle yang 1000. volumenya gede banget kan. Hmm. Ini low-nya 995, high-nya 1935. Jadi kalau closing di bawah ini, ya itu agak rawan sih. Hmm. Gitu. Jadi sebenarnya area masuk kalau jadi kesimpulannya nih kalau Pak Cecep tanya area masuk atau area supportnya di mana? 1040 sampai 1210. Makanya saya rekomennya belinya di 1200, batas cut loss-nya di bawah 1000. Tapi targetnya 1500, 1800 Oke, Pak. Hmm. gitu. Jadi mungkin Pak Cecep kalau mau ini kan Pak Cecep artinya dia mau averaging down karena masih punya harga atas. Ya, mungkin nggak usah langsung masuk antriin 1200 ya, kalau misalnya nggak yakin. Tapi ya mungkin Hmm. dipantau aja, Pak. Nanti Ya, pada ya. saat ada daily candle-nya bikin pola reversal, mungkin Hmm. besokannya bisa mulai makin dipantau ketat. Apakah buat masuk, apakah masuk atau enggak gitu. Oke, Pak. Ya, siap. Hmm. Gitu. Tapi yang jelas tadi sih saya udah nungguin Ira sebenarnya. Saya Hmm. saya ini kayaknya mau dibanting dalam nih gitu kan. Karena kan saya ngukur sama KF-nya juga kan. KF Ya. kalau 1200, Iranya tadi sempat eh, sebelum turun sampai 63 tadi 630 atau berapa ya? Oh, 640. Sebelum 640 tuh saya lihat low-nya sempat di 670 deh. Jadi saya ngukur-ngukur, ini kayaknya antri 610. Kalau iseng-iseng siapa tahu dapat gitu kan. Ternyata ngantri 610 nggak dapat. Hmm. Hmm. Kenapa Ira bukan KF? Karena Ira haircut-nya lebih apa namanya? Lebih tinggi kan, dibanding KF. Jadi dia punya nilai lebih 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 bernilai lah dibanding KF ini ceritanya gitu. Ya, Ya, oke. meskipun ya kalau di healthcare saya memang biasa cuman mantau dua ini KF Ira gitu. KF Ira gitu. Karena pergerakannya paling menarik ya dua ini doang Hmm. gitu. Iya, Pak. Hmm. Oke, ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Hmm. Nggak ada, udah cukup. Hmm. Ya, tapi so far CTRA-nya udah profit kan Pak? Tinggal dipanen, tinggal kalau udah mau jual itu mau ganti apa nih? Kita nggak ada bris ya Pak ya? Bris banyak. Bris. Oh, sorry. Punya ya bris? Oh, kalau tahu Agro, gitu kenapa nggak? agro, agro Bris CTRA Kalau gitu kenapa sama nggak di average ya sama. waktu kemarin ya? Aku ingetnya cuma agro loh Pak. Oh, agro Bris. Tadi waktu high itu dia udah positif tuh. Tapi sebentar kan. Terus dia turun lagi. Oh, ya tapi syukurnya waktu itu udah sempat di averaging sekali ya. Apa dua kali ya Iya, Pak ya tahun lalu ya. ada, ada, 1700-an itu. betul. Ya mungkin masukkan view-nya aja. Kelihatannya jangka panjangnya kan Bris masih, kalau masih up trennya ya udah kita tenang aja. Sebenarnya kalau lihat dari weekly-nya sih naik sih Pak. Naik ya. Ya, weekly-nya sih naik sih Pak. Dari weekly-nya sih naik gitu. Soalnya Udah mulai fundamentalnya juga kelihatannya udah lumayan. udah mulai bagus. Ya, Bagus. yang saya sempat bilang di Zoom ini deh. Bris itu kalau di lapangan sekarang udah mulai masuk ke lini-lini yang tadinya dia nggak pernah sentuh gitu loh. Jadi kalau di Hmm. lapangan tuh Pak, misal kita mau kredit mobil, kredit motor itu Bris udah bisa Pak. Hmm. Hmm. Hmm.
gitu. Dimana sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu BRIS nggak pernah ada, gitu. Ya, Nah, ya, ya. sekarang BRIS sudah mulai masuk ke ranah-ranah kayak gitu dan bunganya cukup kompetitif. Bunganya kompetitif, udah gitu eh, syaratnya nggak terlalu susah gitu ya. Ya. Mhm. Jadi eh, menurut saya sih bakalan lebih oke gitu. Gitu. Itu kalau brisnya ya. Kalau agronya sih memang udah lebih bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu. Tapi saya masih belum lihat banyak di lapangan beredar. Sedikit lebih Belum. banyak iya, tapi kalau bilang banyak masih belum. Tapi kalau bris udah banyak, Pak. Ya, ya. Hmm. Gitu. Agro sektornya masih tetap kan? Agrobisnis kan? Iya, masih, Pak. Hmm. Masih. Tapi dia udah mulai branding iklan gitu ya. Udah branding iklan. Tadi kan nggak pernah iklan, Pak. Oh ya. Hmm. Nggak pernah iklan tuh. Kalau Breeze mah nggak usah ditanya. Dari tahun 2022 apa 2022 rasanya itu udah mulai ngiklan. Hmm. Hmm. Itu. Tapi ya baru 2023 ini udah mulai masuk ke leasing-leasing yang kayak gitu. Wah udah sih. Menurut saya sih udah oke gitu. Hmm. Hmm. Karena kan sebenarnya jumlah penduduk kan segini-gini aja nih Pak. Kuenya kan Iya. segini-gini aja kan. Dan kalau Iya. eh, bank-bank kecil itu dia nggak upgrade dirinya ya makin kalah kemakan sama bank-bank besar gitu. Iya, iya, betul. Makanya dengan adanya dia buka sektor baru misalkan yang tadinya leasing kredit motor mobil dia nggak ngambil sekarang udah ngambil ya harusnya udah makin bersaing sih. Hmm. Gitu. BBTN tadi udah belum, Pak? Apa Pak? BBTN? BBTN udah sih Pak. Tadi itu Ya, ya. udah ini kan ada double bottom terus ada divergence ya targetnya di sini sih udah nyampe dan Udah kalau nyampe. misal besok turun tapi selama closing di atas EMA 200 masih oke Hmm. gitu Jadi bakal lanjut ya. Kalau harusnya chart, masih lanjut Pak chart. bisa lanjut. Nah ini asalkan yang ini di 13.30 tuh di breakout nantinya itu weekly-nya so far masih oke. Hmm. Weekly-nya so far masih oke. Ini juga ada di weekly ada divergence juga sih. Targetnya bisa sampai sini, 1.400. Hmm. Saya average sekitar 1.500 lebih. Kalau mau buy, kita tunggu retrace-nya dia aja berarti. Iya, Pak. Nanti mungkin saya private message aja, Pak ya, langsung. Ya, oke, siap. Kalau ini kan karena sebenarnya BBTN udah sempat direkom kan kemarin sama kita. Cuman Ya, emang belum capai aja. belum TPA. Hmm. Gitu. Nanti kita di PM. Oke, thank you, Pak. Iya, Pak. Sama-sama. Ada lagi, Pak? Cukup? Oke. Kalau gitu mungkin hari ini sampai di sini aja dulu ya, Pak ya. Ya, Ya, terima kasih Pak Cecep buat waktunya. Selamat malam dan oke, happy cuan, selamat Pak. malam.